Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Salam hebat buat CAIP dan seluruh alumninya dimanapun berada. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Satyo Utomo selaku Ketua Panitia MUBES ke-6 CAIP tahun 2023 ini. Yang terhormat tentu senior, rekan, seangkatan, dan juga semua junior, seluruh anggota CAIP, baik cabang, komisariat, kemudian juga semua kandidat ketua umum CAIP untuk periode 2023 sampai 2026. Kemudian yang terhormat kembali adalah seluruh jajaran pengurus CAIP untuk periode 2020 sampai 2023, Dewan Penasehat dan Pembina yang kami hormati, dan seluruh rekan-rekan panitia MUBES yang saya cintai. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak semua senior yang ada di Zoom meeting ini untuk mari sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, mendoakan semua alumni yang telah berpulang mendahului kita, dari angkatan 1 sampai yang mungkin baru lulus, baru berpulang. Kemudian juga mari kita doakan semoga CAIP ke depan semakin baik, semakin maju, semakin guyup, dan bisa memberikan hal positif dan hebat buat alma mater dan juga buat seluruh alumni. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik seluruh senior semua, dan seluruh peserta Zoom yang saya hormati, MUBES yang akan kita laksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 bertema bersama membangun kualitas dan soliditas untuk menjadikan CAIP yang lebih berintegritas. Maka dapat kami sampaikan sebagai laporan di awal kepada seluruh peserta di Zoom ini, dari batas waktu pendaftaran telah didapatkan 6 kandidat calon ketua, dan pada batas hari Kamis kemarin, ya, itu ada 579 yang mengisi Google Form, di mana dari 579 itu setelah kami melakukan verifikasi, ya, dan sudah kami sampaikan ke semua wakil grup angkatan, terdapat 568 yang masih akan dikonfirmasi kembali sampai batas waktu besok jam 12 siang dari masing-masing ketua angkatan. Dari 568 ini terdapat 332 yang memiliki keanggotaan aktif, dan 236 akan hadir dengan status keanggotaan nonaktif. Untuk detail dan data terakhir verifikasi selepas jam 12 kami akan sampaikan baik secara di WAG Group maupun juga kami akan sampaikan pada saat laporan Ketua Panitia di pelaksanaan MUBES nanti pada tanggal 9 Desember 2023 di Gedung Wisraba 1 STIP Jakarta. Kepada seluruh kandidat, izinkan saya menyampaikan dan mengingatkan beberapa hal penting yang ingin sangat saya sampaikan kepada kita semua, bahwa pada saat MUBES nanti ada hal yang juga sangat penting di samping pemilihan Ketua Umum CAIP untuk periode 2023 dan 2026, yaitu pleno laporan pertanggungjawaban pengurus untuk 2020 sampai 2023, kemudian yang bermanfaat buat siapapun pengurus terpilih dan kita semua, yaitu adalah pleno perubahan ADART dan pleno usulan program kerja. Untuk 2 pleno yang saya sebutkan tadi, sejatinya akan menjadi dasar bagi ketua umum terpilih untuk menjalankan organisasi di waktu yang berikutnya, yaitu 2023 sampai 2026.
Karena itu kami mengharapkan semua kandidat bisa menggerakkan seluruh tim suksesnya, seluruh pendukungnya untuk sama-sama mematangkan ADART kita menjadi ADART yang jauh lebih baik, lebih aspiratif, dan tidak menjadi beban bagi siapapun pengurus terpilih nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, apresiasi saya kepada seluruh senior, rekan, dan juga junior yang telah bergabung dalam grup ini. Untuk pelaksanaan kampanye bersama membangun CIP lebih maju melalui Zoom online ini, saya berikan waktu dan kesempatan serta tongkat kepemimpinan moderator kepada senior Zainal Hasibuan. Kepada senior Zainal Hasibuan, waktu, tempat, dan komando saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Om Satyo yang sudah banyak sekali meluangkan waktu untuk kegiatan Mubes kita ini yang akan kita laksanakan di tanggal 9. Terima kasih senior dan rekan-rekan semua, tidak berlama-lama. Jadi saya hanya ingin menyampaikan apa yang akan kita lakukan. Nah, kita akan melakukan sosialisasi visi, misi dari para calon waketum. Nah, kita di generasi sekarang ini sangat diuntungkan dengan adanya metode atau media penyampai Zoom seperti ini. Sehingga nggak usah repot-repot menyewa gedung, mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga untuk transportasi, duduk di rumah masing-masing bersama keluarga, menikmati kopi ataupun secangkir teh ya. Kita bisa dengan seksama mendengarkan apa yang akan dipaparkan, gagasan-gagasan apa yang akan dibawa oleh masing-masing calon yang akan memimpin kita semua. Jadi saya tekankan memimpin siapapun mereka tanpa melihat nomor punggung, angkatan, dan lain-lain. Siapapun yang terpilih harus kita hormati dan kita dukung sepenuh pikiran dan sepenuh tenaga kita. Baik, nanti metodenya adalah bahwa panitia yang akan diwakili oleh Om Satyo itu akan memperlihatkan ada 6 amplop yang berisi pertanyaan. Itu ada amplop yang akan berisi pertanyaan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti silakan memilih yang akan mendapat giliran pertama, akan memilih ya untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi itu adalah menjadi bagian yang kedua, tapi bagian pertama tentu yang kita ingin dengarkan dulu adalah bagaimana pemaparan-pemaparan daripada kandidat calon ketua umum CIP 2023, rencananya 2027 kalau nanti disepakati di ADART ya. Karena yang sekarang ini kan masih berlangsung 3 tahun, cuma kami kasih bocoran bahwa kami mengusulkan akan diubah menjadi 4 tahun. Nah, mungkin saya akan minta izin kepada host untuk memberikan akses kepada kita mulai dari bagaimana Om Satyo, apakah kandidat urutan pertama dulu ya, yang paling fair urutan pertama dulu mungkin, tapi nanti pertanyaannya apakah pertama lagi, apakah kita mau mulai dari nomor 6, saya nanti akan serahkan juga kepada pimpinan kepanitiaan. Saya mau tanya sama yang nomor 1, Kapten Irwansyah, apakah materi dan persiapannya sudah oke untuk menjadi penampil pertama untuk visi dan misinya? Bagaimana Kapten Irwansyah, kawan kita dari Belawan ini? Insya Allah siap. Oke. Om Efri, tolong diberikan akses untuk share screen. Jadi waktunya berapa lama Om Satyo? 5 menit? Oke, 5 menit kita berikan. Nanti kita juga akan pergi ke sesi sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Satyo. Jadi silakan yang megang time keepingnya Om Satyo atau Om Satyo. Oke, Kapten Irwansyah, teman saya, silakan dimanfaatkan waktunya untuk memaparkan sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya dalam waktu 5 menit ini. Silakan, do your best to impress every one of us. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal Hasibuan, Ketua SC. Mohon saya dikasih enable untuk share screen. Saya masih disable ini.
disable ya. Masih disable. Coba di tes tadi kalau Ya, apakah sudah masuk? Sudah, Gap. Sudah. Terima kasih Pak Zainal, Ketua SC Mubes 6 atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Yang pertama, Assalamualaikum, selamat malam kepada senior, rekan, junior yang hadir pada saat sesi pemaparan visi dan misi calon ketua umum Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran periode 2023 sampai 2027 apabila disetujui di dalam Mubes. Waktu dan tempat yang diberikan kepada saya tidak kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Setio dengan waktu paparan 5 menit untuk memaparkan visi dan misi dari kami agar dapat diterima dan diberikan komentar pada saat sesi tanya jawab. Nama saya Muhammad Irwansah, saya angkatan 38. Dengan biodata saya selesai dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran angkatan pertama dan angkatan 38 penggabungan suatu institusi dalam kegiatan proses upgrading sekolah tinggi. Dan yang kedua, kami menyelesaikan Magister Keselamatan Kesehatan Kerja di Universitas Indonesia tahun 2015. Dan yang ketiga, kami menunggu sidang tertutup dalam kandidat program doktoral di Teknik Geologi Universitas Padjadjaran di Bandung. Pengalaman saya di organisasi, di sini dapat saya sampaikan pada saat ini saya menjabat sebagai Direktur Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Terbarukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, organisasi wilayah Jawa Barat, periode 2023 sampai 2028. Yang kedua, saat ini saya masih menjabat Wakil Ketua Umum Bidang 4 Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran CIP, periode 2020 sampai 2023. Dan juga sebagai Dewan Pembina Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat periode 2022 sampai 2027. Dan juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan periode yang sama. Dan juga saya sebagai pendiri Indonesian Industrial Hygiene Association yang menjadi founder berdirinya ahli kesehatan se-Indonesia yang telah diakui di beberapa dunia. Itu biodata dan organisasi yang sekarang sedang saya jalankan dan sekarang saya ikut mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Apanya nih? Adapun alasan maju sebagai kandidat Ketua Umum Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, tidak ada kata yang lain yang dapat saya sampaikan Coba ambil chargeran itu terhadap alma mater. Kembalinya seorang alumnus untuk berbakti terhadap alma maternya dalam kegiatan kealumnian. Hanya satu alasan maju sebagai kandidat Ketua Umum CIP. Nah, visi yang kami usung adalah menjadikan Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran sebagai sarana alumni dalam berkarya dan berdampak nyata dalam perkembangan dunia maritim. Adapun beberapa misi yang kami emban apabila kami terpilih, yang pertama, peran aktif anggota Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran dalam membangun Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran.
Yang kedua, kolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sesuai amanah dari statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi, organisasi, institusi dalam bergerak di bidang maritim. Yang keempat, mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk anggota Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, membangun produktivitas karya, kontribusi, serta kreasi yang nyata. Adapun program unggulan yang kami usung apabila kami terpilih adalah yang pertama, CIP Go in Legal Identity, CIP in Database, CIP in Collaborative Action, CIP in Creative Industry Hub, dan terakhir adalah CIP in Job Engagement. Itulah visi, misi, program yang kami usung apabila kami terpilih untuk dijalankan pada periode Ketua Umum CIP 2023 sampai seterusnya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan kepada senior, rekan, junior yang hadir pada saat Zoom meeting pada hari ini. Waktu dan tempat kami ucapkan terima kasih. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Irwansyah. Tepat waktu. Saya tahu ada slide terakhir itu adalah ucapan terima kasih saja. Really appreciate your presentation, singkat, padat, dan jelas. Kita lanjut ya kepada saya tanya dulu ini kepada yang kandidat nomor 2, calon waketum nomor 2, apakah sudah siap untuk pemaparan Bapak Yosi? Kalau sudah siap, nanti akan kami berikan akses untuk share screen. Izin untuk membuka layarnya biar kami bisa melihat semua. Senior. Mohon izin untuk share screen. Coba tolong host diberikan akses untuk share screen kepada Caketum nomor 2, Yosianis Marsiano. Baik, tunggu sebentar. Oke, Pak Yosi, sudah kita bisa lihat tampilan slide-nya. Silakan dipersiapkan dulu sebelum kita mulai menghitung waktunya. Time and place is yours. Do the best to impress every one of us. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para senior, para junior, serta peserta yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada malam hari ini untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja. Baik, selanjutnya. Next. Silakan dilanjut Pak Yosi. Suaranya di mute tuh. Ya, saya menghabiskan pendidikan yang pertama adalah di STIP pada tahun 2006, angkatan 45. Selanjutnya saya juga melanjutkan pendidikan untuk sekolah di Belanda, di sekolah maritim di Belanda di STC NMU.
dan yang berikutnya saya mengambil leadership program 1 tahun di RSM Erasmus, tapi kolaborasi dengan Tandria Bank University. Terus saya juga aktif di organization, yakni saya juga Chief of Event of BUMN Muda. Yang kedua adalah saya juga aktif di Kadin, Pramarin juga sebagai anggota, Kadin bidang logistik juga sebagai anggota, dan juga INSA. Selain itu juga saya saat ini menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia. Selanjutnya. Berikut pengalaman saya, para senior dan juga junior. Saya menghabiskan practical training saya pertama di Westport Malaysia, terus saya continue ke China Shipping Malaysia. And then saya balik ke Indonesia untuk kerja di COSCO. Terus selanjutnya saya juga kerja di IPC atau PT Pelabuhan Indonesia 2. Saya juga sebagai Secretary to Supervisory Board di KSO TPK Koja. Selanjutnya saya juga menghabiskan karir saya di Pelindo selama kurang lebih 14 tahun. Sebagai direktur di anak perusahaan PT Pelindo, bidang komersial dan business development. Terakhir Pelindo merger, saya ditugaskan di subholding, dan sekarang di PT Pelayaran Nasional Indonesia. Selanjutnya, visi saya yaitu to open up maritime world of opportunities for members and fruitful for stakeholders. Maksudnya adalah kami akan membuka peluang yang seluas-luasnya kepada anggota, tapi kita juga tetap harus bermanfaat bagi stakeholders. Jadi tidak hanya sebagai anggota saja CIP, tapi juga kita harus bermanfaat bagi stakeholders. Missionnya adalah to unleash maritime capability by cultivating a dynamic network, building a supportive ecosystem, bringing values, and connecting the opportunities through militant members. Jadi saya sangat yakin bahwa capability dari para senior dan juga junior itu sangat luar biasa. So harus di-cultivate. Dan juga kita harus bangun supportive ecosystem. Jadi antara senior dan junior kita akan membangun ekosistem yang saling mendukung. Berikutnya. Saya juga mengusulkan untuk values, karena setiap organisasi harus memiliki values. Values ini adalah values dari kita sendiri, yakni adalah ciptakan. Saya yakin para senior juga ingat kata-kata ini, yaitu adalah be kreatif. Yang kedua, cari tahu, yaitu highly initiative. Yang ketiga, jangan tipu-tipu atau integrity, kejujuran. Yang keempat adalah jangan safety, loyal. Yang terakhir adalah values-nya pinter-pinter or be smart. Lanjut. Dalam 3 tahun ini kita memiliki roadmap yang akan kita ajukan. Yang pertama adalah kita harus laying the foundation. So, memperkuat fondasi organisasi merupakan suatu keharusan dari organisasi yang sudah dirintis sampai dengan sekarang oleh para senior. Selanjutnya tahun 2025 kami akan building networks dan strategic partnership. Dan yang ketiga adalah memperkuat networks dan create fruitful ecosystem. Nah, detailnya tentu yang pertama karena laying the foundations, kita harus melakukan penyempurnaan mulai dari rules and regulations di CIP. Yang kedua, kita juga harus memperbaiki good corporate governance atau tata kelola organisasi. Terus kita membangun database all members karena kita tersebar di mana-mana, jadi harus dibangun database-nya dari sekarang yang kuat. Terus mereview dan menyempurnakan skema kerjasama yang sudah dibangun sampai dengan saat ini. Menciptakan peluang usaha, meningkatkan soft skill dan juga hard skill dari anggota, membebaskan kewajiban iuran anggota, dan juga menginisiasi dan meningkatkan kegiatan dari CIP. Yang tahun 2025 adalah kita bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, organisasi, sosial, dan ikatan alumni pelayaran dari lainnya. Sebelumnya. Dan yang kedua adalah menciptakan peluang usaha, kita lanjutkan, karena ini tidak bisa stop di tahun 2024. Yang ketiga adalah menginisiasikan dan mengimplementasikan terdirinya Ikatan Korps Alumni Ilmu Pelayaran Indonesia. Ini kita penting, kalau kita mau jadi besar, tentu kita harus kolaboratif dengan ilmu pelayaran
di Indonesia. Jadi tidak hanya standalone CIP. Berikutnya kita menjadikan anggota CIP sebagai subject matter expert. Karena kita mengetahui bahwa para senior sudah sangat luar biasa pengalamannya. Dan terakhir kita aktif meningkatkan aktivitas environmental, social and governance. Tentu kita peduli kepada para senior dan junior. So CSR through ESG itu perlu bagi kita semua. Yang terakhir di 2026 kita akan memperluas jaringan. Setelah kita building, kita akan expand. Tentu kita terima kasih sudah di-build dengan senior di Malaysia. Dan juga kita akan expand ke di nasional dan juga di internasional. Yang berikutnya adalah menjalin hubungan dengan organisasi maritim di Indonesia maupun internasional agar terciptanya ekosistem dunia maritim. Dan yang ketiga adalah kita terus meningkatkan aktivitas dari ESG. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya dari para senior. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ucapkan sama-sama, berikan apresiasi setinggi-tingginya buat rekan kita, Bapak Yosianus Marciano. Mungkin nanti kami dari panitia meminta kepada para calon waketum ya untuk share semua paparannya agar kita bisa juga berikan kepada peserta ataupun siapapun yang membutuhkan untuk misalnya dilanjutkan dilihat-lihat ya. Mungkin tidak bisa secara cepat menerimanya. Terima kasih Pak Yosi atas paparannya, singkat, padat, jelas, sangat fruitful ya. Selanjutnya yang nomor 3 kita coba mau tanya kepada calon waketum berikutnya, yaitu rekan kami di INSA, ini rekan saya di CIP yang sudah lama kita sebagai kawan ya. Om Iko, apa kabar? Baik, Kapiten. Waktu saya kah? Iya, sehat-sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah kita sih. Om Iko, tukang dagang, Kap. Jadi nggak siap-siapin presentasi yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Om Iko, izin ya kepada yang mikrofonnya terbuka, tolong di mute dulu. Om Iko, kalau sudah siap, saya minta izin kepada host untuk memberikan akses share screen apabila memang Om Iko membutuhkan ya. Saya rasa butuh kali ya. Ya, boleh. Tolong host memberikan akses kepada saya biasa manggil Om Iko karena memang sudah lama sekali kita berteman. Silakan. Oke, terima kasih. Saya minta tolong ke Om Every tadi. Saya minta tolong mungkin tampilkan 2 saja. Yang pertama mungkin CV ya. Oke. Baik, tunggu sebentar, saya baru download. Every, tolong di mute nih Nafija nih, Nazifa. Ya mana di Adam dari itu Om Ifri, suaranya bocor. Anaknya suruh belajar Om Ifri di belakang. Ya Nir, Assalamualaikum, bisa hubung lagi Nir. Bagaimana? Sudah bisa aksesnya untuk Caketum nomor 3? Oke, Kap. Ya apa-apa, saya mulai aja. Oke, silakan. Ya. Time and place is yours, Omiko. Do the best. Thank you very much, Captain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengajukan paparan visi dan misi pada malam ini.
saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Iko Joansyah. Saat ini saya bekerja di PT Pelayaran Korindo sebagai General Manager, sekaligus juga DPA. Lain-lainnya mungkin bisa dilihat karir saya semua berkecimpung di perusahaan swasta yang notabene kanan kiri selain operation saya juga bergerak di komersial. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk juga ikut berpartisipasi dalam konstelasi pemilihan ketua CAIP periode saat ini. Tolong dong ini yang bocor nih, Pri. Banyak banget suaranya, Pri. Beni Saputra, tolong di-mute. Selain itu pula seperti diketahui tadi sebelumnya Kapten Jenderal sudah sampaikan bahwa saya sudah beberapa periode aktif dalam organisasi di INSA. Lainnya selama sekian tahun saya juga aktif mengurus angkatan saya sendiri. Saat ini alhamdulillah tampuk kepemimpinan angkatan sudah diserahkan kepada rekan saya lainnya. Om Alfri, tolong di next itu di visi dan misi. Visi saya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini, saya rasa masih terbilang sederhana. But anyway, di CAIP itu yang paling penting adalah kerja. Saya rasa itu. Visinya adalah mewujudkan CAIP yang komunikatif dalam konektivitasnya dengan alumni, sehingga mampu memupuk silaturahmi dan menjembatani potensi alumni untuk berinovasi, berkreasi, dan berbagi. Dari periode ke periode yang saya perhatikan dalam kepengurusan CAIP, permasalahannya adalah dana. Maka saya saat periode lalu saya sudah menawarkan kepada calon ketum yang dahulu bahwa saya mungkin punya cara untuk bagaimana memperoleh dana CAIP, gitu kan, sehingga pelaksanaan pemilihan ketua CAIP yang baru itu tidak mesti harus collection money atau collection uang yang sedemikian masif sehingga terjadi hal-hal yang akhirnya dianggap kurang positif atau negatif. Dalam hal ini kita dan mungkin pemilihan-pemilihan yang akan datang dengan melibatkan seluruh alumni, pemilihan CAIP kepala ketua umum CAIP akan lebih legitimate karena bisa diikuti oleh partisipasi seluruh angkatan dan seluruh anggota CAIP. Akan tetapi yang paling pertama kita harus jalankan adalah kita butuh database alumni yang kuat. Jadi misi saya adalah program kerja saya yang paling pertama adalah memperkuat database kita. Selain alumni, kita juga akan perkuat database stakeholder, gitu kan. Setelah itu baru kita bisa melakukan penyerapan iuran atau dana dari seluruh alumni community based. Nah, kita akan kejar, kita akan datangi, kita akan bikin MOU, kita akan bikin mutual contributive arrangement atau contract atau seperti non-disclosure agreement. Kemudian kita akan collect dana sebanyak-banyaknya sehingga kita mau atau bisa menjalankan apapun yang kita punya ide,
kita mau berkreasi demi kemajuan alumni dan alma mater. Lainnya saya rasa semua menginginkan hal yang positif, semua menginginkan hal yang baik, semua menginginkan kemajuan, semua menginginkan apapun. Tapi kerja saya, fokus saya ada di dua hal. Pertama, database. Yang kedua, collection by entity and community based. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chatting ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Efri, nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolong diperhatikan ya suara-suara yang bocor. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Caketum nomor 3, Bang Iko, terima kasih atas presentasinya. 2 lembar padat, berisi, menjelaskan banyak hal. Terima kasih Om Iko dan teman-teman yang sudah mensupport beliau. Yang berikutnya saya mau tanya ini rekan saya berdebat, berdiskusi yang paling seru. Saya panggil, saya menyebutnya Bapak Profesor Muksin ya. Beliau ini adalah doktor hukum kalau saya nggak salah ya. Aktif di Ikatan Profesor Doktor Hukum seluruh Indonesia. Boleh dinyalakan kameranya, Doktor Muksin? Ya sudah ya. Sepertinya sudah ya. Oke, Iya, buka aja apa, buka aja. terima kasih. Om Muksin, are you ready Yes, to siap. present your best presentation? I hope so. Oke, Om Muksin, Yes. saya minta tolong kepada host untuk memberikan akses untuk share screen. Kalau sudah dapat, nanti silakan kita hitung waktunya semenjak Om Muksin mempertontonkan presentasi atas visi dan misinya. Silakan, waktu dan tempat is yours. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. senior, junior, alumni Akademi Pelayaran, Pendidikan Ahli Pelayaran, dan Sekolah Tinggi Pelayaran yang tergabung dalam Korps Akademi Pelayaran. Ya, saya akan coba memperkenalkan diri saya. Nama saya Muksin. Saya kelahiran dari Serang, Banten, 14 Juni 1976, nikah. Suaranya menghilang, Prof. Sepertinya jaringannya tuh. Ya, kita tunggu ya. Mungkin Bang Saiful mesti bagi-bagi pulsa nih. Sebentar, Boleh. sebentar. Bang Muksin, apakah monitor suaranya hilang? Putus dia, Nino. Moderator, mohon izin, jika boleh saya mengusulkan untuk ke kandidat berikutnya dulu. Sambil nanti ketika Dr. Muksin bisa bergabung, setelahnya baru kita berikan kesempatan kembali. Saya pikir itu satu hal yang fair mengingat kondisi. Terima kasih. Tujuh. Baik, pilihan yang tepat dan bijaksana. Ini salah satu keuntungan dan juga disadvantage daripada sistem ini. Kalau kita pergi ke yang berikutnya, tentu ke calon ketum nomor 5, yaitu Abang Kamaruzaman. Kalau sudah siap, kita akan berikan waktu dan tempat juga sama dengan yang lainnya. Gimana, Abang Kamaruzaman? Oke. Kameranya belum on, Bang KZ.
Oke, kita beri Belum, waktu belum, sebentar Pak. ya sampai Masih muncul. sinopsin. Oke, sekarang Belum. sudah oke, kamera oke, suara oke. Sudah, Nior. Silakan. Oke. Oke, Kalau butuh Ini jatah untuk saya, share Nior. screen, saya akan. Ya, ya. Iya, Mohon maaf, karena Nior. tadi Profesor Dikasih- Muksin kehilangan sinyal, kami switch ke Bang KZ. Lanjutnya, maaf. Ini ada kumu lewat. Halo? Ya udah mulai, udah. Udah mulai kan? Udah. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam kepada seluruh senior dan seluruh alumni IP. Yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Semoga semua alumni sukses dunia akhirat bersama keluarga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk menyampaikan biodata diri saya. Saya nama Kamaruzzaman Budianto, saya lahir di Jakarta. Saya alhamdulillah mempunyai istri dokter, anak saya 8, dan berdomisili di Jakarta. Pengalaman sekolah, saya lulus D3 di PLAP, terus ngambil S1 di PLAP juga. Kemudian saya mengambil S2 di Sekolah Tinggi Administrasi Negara, jurusan Administrasi Publik. Saya bekerja setelah lulus berlayar hanya beberapa tahun di Pusri, kemudian saya masuk pegawai negeri tahun 98 bulan Maret, dan di tahun 2000 saya ditarik oleh Pemda DKI menjadi, pada saat itu tahun otonomi daerah, saya beralih status kepegawaian dari Departemen Pusat menjadi pegawai negeri daerah. Pengalaman saya di Dinas Perhubungan DKI sampai dari kasih sarana prasarana yang alhamdulillah walaupun saya teknik, saya dianggap berhasil membangun Kepulauan Seribu baik dari transportasi dan kepelabuhanannya. Kemudian waktu lelang jabatan pun saya berhasil lulus pertama menjadi eselon 3, menduduki kepala unit penyeberangan Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan ini saya nggak panjang lebar nih, para senior dan junior. Saya bukan seorang akademisi, saya bukan politikus, saya bukan praktisi, saya hanya seorang alumni IP yang ingin berbuat untuk kemajuan CIP. Walaupun bagaimana saya alumni yang mempunyai hak yang sama seperti alumni yang lainnya. Dalam kesempatan ini, visi saya adalah bersama menuju perubahan demi masa depan CIP yang lebih cerah dan bermartabat. Om Ajat Bang itu KZ ke mute, di mute Om itu, Ajat. termute. Tolong speakernya mic-nya ke mute, tolong dibuka. Ini udah. Ya, oke. Halo? Nah, lanjut, silakan lanjut. Diulang lagi bagaimana ini, Nior? Lanjut aja, tidak perlu diulang lagi, lanjut aja.
Visi saya adalah Halo, halo. dan bermartabat. Misi yang meningkatkan kesadaran para alumni ini kedua, kepedulian bisa dirasakan menjadikan CIP sebagai organisasi yang dan besar di mata dunia, menjadi pada berkumpulnya dan rumah bagi para alumni untuk melaksanakan antar lintas angkatan, membangun SDM lulusan STIP berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk para alumni STIP dalam dunia kerja, menjadikan CIP pusat informasi dan dalam penyelesaian permasalahan maritim menjadi solusi terdepan, mengatur SDM CIP baik pemerintahan dan swasta di tempat strategis dalam mendukung kinerja maritim, memberikan kapasitas hukum kepada CIP yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini program kerja kami yaitu meningkatkan kerjasama CIP di bidang usaha apapun. CIP harus mempunyai sumber daya pendapatan di luar iuran anggaran kemanusiaan atau memberikan bantuan sekecil apapun untuk bencana sehingga dikenal di mata dunia. 6. 2003 membantu para lulusan STIP agar mudah dalam mencapai pekerjaan dengan sinergi dengan industri pelayaran, menjadikan CIP berkontribusi dalam kemajuan pendidikan pelayaran. Demikian visi dan misi untuk kepengurusan CIP. Jadi pejabat Bagaimana yang Pak Satyo? Pengurusan CIP yang terhadap seorang alumni harus sama nih. Jangan lihat tuh dia perhatian terhadap senior alumni atau halo Nur. Ya, lanjut Bang Kaset. Tapi waktunya sudah habis ya. Apakah masih ada closing statement-nya aja? Oke, Nur. Terima kasih. Mohon maaf, Nur. Terima kasih, Nur. Enggak apa-apa. Terima kasih Bang Terima kasih Kaset atas sudah kesempatannya, menyampaikan. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya secara lisan kita bisa dengar dengan baik, berisi sebuah gagasan yang memang baik sekali ya. Pak Satyo, karena saya lihat Profesor Muksin sudah kembali, bagaimana kalau kita kembali lagi kepada Profesor Muksin? Ya, terima kasih. Saya terbiasa manggil Profesor ya. Pak Doktor, silakan. Bisa aja. Terima kasih senior saya Kapten Zainal, dan saya mohon maaf kepada seluruh senior dan junior karena ini gangguan teknis bukan pada lokasi saya. Yang jelas gangguan teknisnya saya rasa pada semua bagian ini ya. Saya akan ulangi lagi. Tadi. Oke. Saya akan coba perkenalkan diri saya. Saya Muksin, lahir 14 Juli 1976 di Serang, Banten, status nikah.
Lalu saya sekolah program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung dan Magister Hukum dari Jayabaya, Sarjana Pelayaran dari STK Hatawana. Saya lulus Sarjana Hukum dari STM Painan. Yang jelas saya lulus dari Akademi Pelayaran jurusan KTK tahun 1996, angkatan 36, NRP saya 931076. Saya pernah bekerja di Krakatau Steel Group, menangani pemuatan barang-barang produk Krakatau Steel, baik raw produk, raw material, ataupun segala produk jenis steel yang diproduk oleh Krakatau Steel. Sekaligus saya merupakan tim perumus untuk handling kargo Krakatau Posko saat join dengan Pohang Steel Posko di Korea dan di Indonesia. Dan sekarang saya juga sebagai pendidik. Saya mulai mengajar dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, kurang lebih di 5 atau 6 lembaga pendidikan yang tersebar. Dan saya juga pernah menjadi Direktur Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Banten. Dan sampai dengan sekarang saya masih mengajar untuk berbagai mata kuliah. Selanjutnya sekarang saya juga memiliki perusahaan bongkar muat, dan kebetulan saya gabung dengan rekan bisnis, salah satunya juga dari asing. Oke, saya akan coba masuk ke visi misi. Terima kasih. Alasan saya maju sebagai kandidat Ketua Umum Korps Akademi Ilmu Pelayaran, saya memandang CIP sebagai home button. CIP terlahir bumi Ancol, ya, alumni memiliki persaudaraan yang kuat. Orang di luar sana memang mengenal CIP itu sebagai memiliki ikatan senioritas yang sangat tinggi, dan untuk itu kami ingin seluruh alumni yang dapat membuktikan dengan kepemilikan ijazah dari Akademi Pelayaran, Sekolah Tinggi Pelayaran, atau pendidikan latihan ahli pelayaran, mari kembali lagi ke rumah kita, rumah CIP, milik kita bersama, tanpa ada sekat-sekat berbayar atau organisasi yang berbayar. Karena kalau berbayar, kasihan. Ada anggota prabayar, ada anggota pasca bayar. Kalau yang tidak memiliki keduanya bisa menjadi anggota yang marginal. Ini yang sangat saya khawatirkan. Saudara-saudaraku, situasi seperti ini membuat saya miris. Karena ada senior yang menelpon sama saya. Bagaimana saya akan datang ke sana kalau saya harus berbayar, sementara saya sendiri pensiunan yang sudah renta. Demikian yang harus kita pikirkan. Untuk itu, kita harus merubah anggaran dasar. Dan anggaran dasar itu merupakan kitab suci organisasi. Sekali lagi, jangan ada sekat-sekat untuk kita berorganisasi dalam ikatan alumni. Selanjutnya, ini kita terkait dengan masalah alumni. Tentu hal ini harus kita perhatikan dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, regulasi lingkungan kerja, ya. Dari situ harus kita petakan para alumni ini. Sekali lagi, bahwa organisasi kita ini adalah menyangkut tentang keberadaan para alumni sebagai outcomes dunia pendidikan. Di mana dunia pendidikan Sekolah Tinggi Pelayaran tidak bisa melepaskan diri dari para alumni. Dan untuk itu harus ada terjalin erat antara dunia pendidikan Sekolah Tinggi Pelayaran dengan para alumninya. Kenapa? Karena unsur outcomes merupakan LED daripada Sekolah Tinggi Pelayaran. Apa itu LED? Laporan evaluasi diri daripada Sekolah Tinggi Pelayaran. Berapa banyak yang ia terima? Berapa banyak yang sudah ia keluarkan dan jadi apa saja mereka? Dan itu saya yakin
Karena sekolah tinggi pelayaran itu memiliki brand yang sangat bagus. Tentu kualitas itu dilahirkan dari para alumni yang sudah tersebar di mana-mana. Untuk itu, saya ingin alumni atau Korps Akademi Pelayaran ini menjadi laboratorium pemerintah. Saya sering berdiskusi dengan Kapten Zainal tentang aturan-aturan yang pernah diterbitkan oleh pemerintah, namun jarang dilibatkan sekolah tinggi ilmu pelayaran. Maaf, maksud ini Korps Akademi Pelayaran berikan kontribusi pemikiran ilmiah pada sebagai landasan sosiologis. Setelah yuridis dan filosofis mungkin memang sebagai landasan yang harus dilakukan dalam merumuskan aturan-aturan tersebut. Ini adalah analisa yang mungkin ini baru akan terisi kalau kita sudah bisa petakan jabatan atau posisi strategis para alumni sebagai ASN, BUMN, ya, yang berkiprah di stakeholder maritim, itu harus kita petakan. Kita memiliki ikatan yang baik dari angkatan 1 sampai dengan angkatan yang terakhir. Mereka lebih tahu di mana teman-temannya berada. Maka Korps Akademi Pelayaran dari bumi Ancol, dari tempat di mana administrasi keorganisasian itu berada, tentu harus kita sinergikan. Misalkan angkatan 36, ada di mana saja temannya. Siapa saja yang telah berpulang ke rahmatullah, tentu dia lebih tahu daripada kawan-kawan angkatan yang lain. Visi. Kami percaya bahwa kekuatan CIP mampu menjadi barometer keberhasilan Indonesia pada poros maritim dunia. Poros maritim dunia digaungkan oleh Pak Jokowi sebagai politik hukum. Pertanyaannya, sejauh mana para outcomes atau para alumnus kita terlibat di dalamnya? Karena kita harus memiliki peran penting dalam kalimat poros maritim dunia yang digaungkan oleh Indonesia dalam politik hukum tersebut. Contoh kecilnya, apakah CIP terlibat dalam perumusan tersebut? Oke, misi kami akan memetakan keanggotaan secara utuh sebagai kekuatan alumni mengisi sendi-sendi kemaritiman. Ini adalah langkah-langkah kerja. Saya rasa, dan ini juga sama. Selanjutnya, dengan kekuatan CIP, kita memiliki value tinggi dalam setiap peluang, sehingga kita bisa mencapai cita-cita para alumni AIP, PLAP, STIP. CIP menjadi hambatan bagi seluruh alumni AIP, PLP, STIP. Terima kasih seniorku, terima kasih juniorku. Saya adalah bagian daripada saudara-saudara sekalian semuanya. Tanpalah arti saya pribadi atau angkatan 36, tanpa ada teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Hujan takkan rame kalau turunnya satu-satu. Tapi kalau bersama-sama, tentu menjadi hujan yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ganteng sekali abang kita ini kan. Terima kasih Profesor Muksin. Saya terbiasa memanggil profesor, saya lanjutkan panggil profesor. Mudah-mudahan segera menjadi profesor. Insya Allah sedang mantap. mengejar lektornya, kepala. Sangat sangat memberikan inspirasi sekali. Terima kasih Prof. Semoga sehat-sehat dengan keluarga dan teman-temannya yang selama ini setia mendukung, termasuk teman-teman di lingkup kealumnian lainnya. Terima kasih. Last but not least, ya kita punya yang terakhir yaitu Kapten Happy Muhammad Faisal sebagai calon waketum nomor 6. Kalau Kapten Happy sudah siap mempresentasikan apa yang menjadi paparannya, time and place is yours, Kapten. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali
sebagai satu rasa persaudaraan alumni, tentunya dalam rangka menjelang musyawarah besar CAIP K6 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2023 di STIP. Saya masukin namanya dari. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Om Satyo yang sampai malam ini masih semangat. Kemudian Bang Jainal juga. Hal yang lain adalah untuk abang kita, Bang Budi Halim, kemudian ada Awi Ilmam senior, kemudian senior B Hasan, kemudian abang saya juga Herman Pasuruan yang di tengah kesibukannya bisa hadir, kesibukan di Inampa. Kemudian sahabat saya dari Pekanbaru nampaknya hadir juga di sini. Terima kasih Bang Ronald Siagian, kemudian Mbak Intan, kemudian satu lagi yaitu di kesibukan di perhubungan laut, Kapten Hendri Gining bisa hadir juga. Kemudian yang lain untuk rekan-rekan Caketum yang saat ini juga sudah hadir, tadi sudah memberikan paparannya, yaitu Kapten Inwarsah, kemudian Om Yos, kemudian Bang Iko, kemudian Mas Musin, sama Bang KZ. Kita tetap semangat semuanya. Ya, untuk selanjutnya dari saya, tentunya saya memperkenalkan diri dulu. Bagaimanapun juga tadi yang lain sudah memperkenalkan diri, jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Happy Muhammad Faisal. Saat ini syukur alhamdulillah sedang menangani perusahaan kecil-kecilan. Alhamdulillah punya sendiri, ada 4, nggak besar, tapi at least bisa untuk mensupport keluarga. Kemudian juga masih berkesempatan untuk bisa berkantor di CAP Center untuk mensupport para alumni semua. Nah, dari saya ini, saya rasa ini sudah beberapa sudah melihat, membaca apa yang rencana akan dikerjakan kalau nanti masuk sebagai ketum di periode berikut. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa saat ini CAIP itu masih terdaftar di mana tadi? Sehingga belum ini ya? Kumham. Jadi sekarang sedang proses, sudah hampir 3 bulan, kemudian terus berlanjut, perihal nama ada beberapa, tapi tentunya sebagian nama korps adalah tetap CAIP. Kemudian yang kedua, saat ini itu di ADART, ya, kepikiran bahwa untuk memperkuat networking kita, kemudian kita ketahui bahwa sekolah pelayaran sekarang ada 15-16 sekolah pelayaran. Sehingga kita harus memperlebar networking kita. Jadi semua program diploma, S2, perwira siswa, kita masukkan sebagai alumni. Kita masukin di ADART yang sekarang untuk disahkan nanti di MUBAS. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Kemudian yang lain adalah tanpa kecuali, sekarang ini, nggak usah nunggu nanti. Tidak usah nunggu pada saat pengurus. Tanggal 9, kita sahkan tidak ada lagi anggota aktif dan tidak aktif. Semuanya free masuk sebagai anggota. Kemudian perihal dana, ya Pak, saat ini tentunya ada dana yang harus di-achieve oleh BPP, tapi semua itu nanti akan lewat angkatan. Jadi silakan angkatan mengatur perihal pendanaan di angkatan. Nah, bagaimana kalau BPP memerlukan? Itulah challenge-nya, BPP harus bisa hidup dari diri sendiri, tentunya juga support dari masing-masing angkatan. Kemudian yang lain, itu bahwa semakin banyaknya alumni, apalagi nanti S2 masuk, diploma masuk, strata B masuk, akan membengkak.
saat ini alumni yang terdaftar ada 11.623 exactly. Ya, dari angkatan 1 sampai angkatan 62 itu 11.623. Ini akan signifikan bertambah banyak, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih mumpuni, yaitu mekanisme pemilihan ketua umumnya nanti lewat angkatan saja. Jadi ada komisariat, ada cabang, tapi melalui angkatan, mandat diserahkan ke angkatan. Very simple, semua boleh datang, semua menyaksikan. Tidak nunggu pengurusan nanti, disahkan sekarang. Kemudian disahkan sekarang di ADART yang akan disahkan tanggal 9, tentunya kehadiran para alumni semua kita harapkan. Kemudian terdaftar di Kumham, antara lain bahwa dengan terdaftar di Kumham yang saat ini sedang diproses, bukan belum jadi, tapi sedang diproses, agar apa? Semua aset yang dimiliki oleh CAIP atas nama alumni semua under satu name, yaitu di bawah Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, di mana pengurusnya akan berganti-ganti. Seperti itu terus-menerus. Kemudian yang lain adalah mengenai kemandirian. Nah, ini tentunya ada abang kita semua di sini, yaitu Senior Budi Halim. Mudah-mudahan kemarin ketemu sama abang Dato Haq, berbicara bahwa kami sudah ke Malaysia sebulan yang lalu, berbicara perihal networking, bagaimana mengaktifkan para alumni semua yang masih berlayar punya tempat lebih, yaitu di Malaysia sana, baik di shipping company-nya maupun di kapalnya. Itu sedang proses, di Malaysia sedang proses, di kami pun proses. Yaitu ada konsorsium perusahaan pengawakan di AIP yang dimiliki oleh alumni AIP, kita persatukan lah. Yang antara lain nanti di dalamnya ada beberapa. Kemudian kita berangkat lagi ke Malaysia sana, berkolaborasi lagi untuk bisa memasukin para alumni semua di pelayaran Malaysia sana. Jadi ini saja saya kira, kelihatannya tidak besar, tidak ke arah langit, tapi ini membumi saja. Tapi apa yang akan kita lakukan adalah sebagai dasar, sebagai basic, seperti yang dibicarakan tadi oleh semua caketum. Jadi Pak Muksin akan mengandalkan ini, Pak Yosi akan mengandalkan ini, Pak KZ akan mengandalkan ini, Bang Iko akan mengandalkan ini. Nggak akan lari kemana-mana. Inilah dasarnya. Itu demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semua sebagai alumni bersama-sama untuk melakukan continuous improvement, ya, perkembangan yang berkelanjutan, yang sudah baik kita lanjutkan secara terus-menerus. Demikian. Yang lain, marilah kita datang menghadiri MUBES ke-6 hari Sabtu nanti. Kita bahas semuanya di MUBES, terutama perihal ADART. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan di sini akan terakomodir nanti di ADART, disaksikan semua oleh semua alumni, seluruh alumni, sehingga apa? Time is up. Time is up. Itu selesai di tanggal 9 nanti. Tidak nunggu pengurus ke depan lagi untuk berdiskusi seperti halnya perihal iuran. Izin waktunya sudah habis, Pak Happy. Pas, terima kasih Pak Jenal. Saya memang nunggu Pak Jenal bicara, saya tunggu-tunggu dari tadi, ternyata pas sekali. Jadi terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapten Happy Muhammad Faisal, calon ketum urutan nomor 6. Dia punya 6 pilihan, silahkan semua
melihat dan menimbang apa atau siapa yang menjadi pilihannya. Jadi sesuai dengan tadi rencana kita bahwa kita bagi 2 sesi ya. Sesi pertama adalah pemaparan-pemaparan. Nanti mohon selain share di dalam chat ya apa yang presentasi-presentasinya juga tolong kirimkan kepada panitia agar kita bisa baca-baca lagi. Nanti untuk sesi kedua pertanyaan yang akan dipandu oleh Mas Satyo, saya mengingatkan kepada semua kandidat untuk mempergunakan sebaik-baiknya waktu straight to the point. Jadi langsung menjawab jawabannya, penjelasannya di belakangnya, agar kita tidak straightforward, jadi menyita waktu. Om Tio, saya persilakan menjelaskan tata caranya. Sebelumnya juga saya ingin sampaikan kepada semua, kami membuat format seperti ini karena kita expect memang ada 200 lebih peserta yang hadir. Kalau kita buka pertanyaan-pertanyaan tanpa panitia mempersiapkan pertanyaan yang fair, maka kita akan banyak menerima pertanyaan-pertanyaan sehingga mungkin waktunya sampai tengah malam nggak akan habis. Tapi kami mensimulasikan beberapa pertanyaan yang ada di dalam 6 amplop yang umumnya menjadi pertanyaan di dalam pemilihan organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi industri yang umum. Jadi mohon maaf ya, memang begitulah aturan mainnya malam ini agar kita bisa melihat secara cepat, konkret apa yang menjadi paparan dan juga bagaimana cara para masing-masing kandidat nanti menjawab pertanyaan yang akan disediakan oleh Om Satyo, di mana setiap kandidat memilihnya sendiri. Silakan Om Satyo, time and place is yours untuk meng-guide kita semua. I'm out. Makasih. Baik, terima kasih Senior Jenderal Hasibuan. Mohon izin kepada seluruh peserta dan khususnya kepada bakal ketua umum yang akan nanti mengikuti pemilihan. Kami dari panitia menyediakan amplop secara tertutup dari A sampai F. A sampai F ini ada masing-masing 2 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang mudah dan ada pertanyaan yang cukup bobotnya cukup besar. Dan pertanyaan ini dibuat oleh kami secara tertutup dan tidak dibuka ke angkatan manapun yang memiliki kandidat. Mohon izin. Jadi saya persilakan kepada kandidat nomor 1 dulu untuk memilih. Ada 6 amplop A sampai F, silakan sebutkan saja A sampai F. Kemudian nanti bisa menjawab dengan waktu 3 sampai 5 menit, tidak lebih dari 5 menit. Silakan untuk kandidat nomor 1, Kapten Irwansyah. Silakan pilih A sampai F. Ya, terima kasih Pak Setio, saya pilih A. Oh, siap. Untuk A ya, Kapten Irwansyah, mohon izin. Siap. Saya akan langsung bacakan. Pertanyaan 1 adalah, saat ini di CAIP banyak memiliki SDM berkualitas dan ahli di bidang tertentu, seperti bisnis pelayaran, keagenan, kepelabuhanan, permesinan kapal, regulasi, dan sebagainya. Jika Anda terpilih sebagai Ketua Umum CAIP, apa yang akan dilakukan untuk merangkul dan menggabungkan semua potensi tersebut sehingga bisa meningkatkan advantage value bagi organisasi? Itu pertanyaan pertama. Silakan dijawab dulu pertanyaan pertama untuk 3 menit. Silakan. Ya, terima kasih Pak Setio. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban daripada pertanyaan pertama adalah membuat suatu fondasi secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kolektivitas sumber daya manusia dari Korps Akademi Ilmu Pelayaran dapat kita fasilitasi dan kita berikan kontribusi dalam berkreasi, inovasi, baik itu secara digital sistem maupun konvensional. Tentunya kita tidak bisa berbalik arah, harus searah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sesuai dengan statuta dari STP itu sendiri sesuai dengan peraturan Menteri Kementerian Perhubungan. Saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa yang akan dilakukan oleh saudara jika terpilih sebagai Ketua Umum CAIP nanti untuk meningkatkan eksistensi organisasi CAIP di tingkat internasional?
berikan contoh konkret yang akan Anda lakukan. Silakan. Yang pertama adalah karena ini organisasi profesi kealumnian, kita akan membuat suatu seminar internasional mengundang beberapa universitas marine di mancanegara, memadukan suatu technical inovasi maupun metodologi saintik yang ada di bidang sekolah vokasi pelayaran, dan juga bekerja sama berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi yang ada di mancanegara. Contohnya yang seperti kita lakukan dengan masa pada waktu yang lalu pada periode ini. Terima kasih. Terima kasih, Cap. Baik, saya langsung menuju ke kandidat nomor 2, yaitu Adinda Yosianis Marsiano. Saya persilakan untuk memilih, sebutkan B, C, D, E, F. Bravo, Nior. Bravo. Ya. Oke ya, bravo ya. Baik, pertanyaan pertama. Saat ini adalah era digitalization dan penerapan teknologi digital merambah ke semua sektor kehidupan serta bisnis dan juga organisasi. Jika saudara terpilih sebagai Ketua Umum CAIP, konsep digitalisasi apa yang akan Anda terapkan dalam pengelolaan organisasi CAIP? Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Senior. Yang pertama di kita itu di tahun 2024. Yang pertama kita laying the foundation. Jadi kita pastikan database kita kuat. Saya yakin sudah di data, tapi kita akan coba cek kembali. Apabila ada senior-senior kita yang belum masuk, kita akan jemput bola. Itu yang pertama. Setelah di data, kita akan membuat namanya subject matter expert. Kalau sekarang di zaman sekarang ini ada yang namanya expert consultancy. Jadi saya yakin para senior itu tidak perlu misalnya mendapatkan revenue ataupun organisasi kita tidak perlu mencari revenue yang memerlukan effort yang besar, tapi dengan kapabilitas para senior yang sudah memiliki pengalaman di berbagai bidang dan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri maritim, itu bisa menjadi subject matter expert. Nah, subject matter expert ini yang akan kita buat secara digital. Nah, tentu bukan cuma dari sisi subject matter expert consultancy, tapi dalam hal komunikasi kepada para senior maupun junior, dimanapun berada kita harus memiliki satu platform yang kuat untuk bisa berkomunikasi. Dari yang sudah ada, kita akan memperkuat platform komunikasi antara senior dan junior. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apa yang akan saudara lakukan kembali jika terpilih sebagai Ketua Umum CAIP untuk peningkatan kontribusi dan peran organisasi CAIP bagi perbaikan, kenaikan pola karir alumni CAIP di posisi-posisi jabatan publik dan BUMN? Terima kasih. Baik, yang pertama dengan networks yang ada, tentu ini merupakan suatu tambahan untuk bisa mendukung para senior maupun junior bisa berkecimpung maupun baik itu di dalam BUMN maupun instansi pemerintah, dan juga membantu merekomendasikan kepada instansi pemerintah maupun private ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, karena kita tidak hanya fokus di bisnis, tapi kita tetap harus berkontribusi secara sosial kepada adik-adik kita yang masih juga duduk di lembaga pendidikan khususnya maritim. Jadi itu yang menjadi key points dengan networks yang sudah saya bangun selama ini, selama almost 15 tahun, dan keliling di sekarang masuk ke level di BUMN. Nah, harapannya ini bisa menjadi jembatan para senior junior bisa aktif di dalam networking di level organisasi ataupun instansi di level nasional. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Untuk kandidat ketiga, Senior Iko Johansah, monitor, Senior. Ikut aja, saya langsung. Langsung, saya.
Wow, Ya, nggak ada yang nyebrang ini. Baik, nggak usah. it's quietly simple untuk pertanyaan pertama. Alright. Jika saudara terpilih sebagai Ketua Umum CAIP, jelaskan langkah konkret program 30 hari pertama Anda setelah terpilih sebagai Ketua Umum CAIP. Mungkin saya bisa kasih dalam 3 bulan ya. Yang bulan pertama database. Oke, database. Bulan kedua jalan-jalan ke stakeholder, ke komisariat, ke alumni-alumni. Bulan ketiga saya sudah harus bikin MOU dengan stakeholder, perusahaan-perusahaan, kru manning, dan segala macam untuk dapatkan dana untuk CHIP. That's it. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Apa konsep yang saudara akan lakukan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum jika ada anggota CAIP yang memiliki masalah hukum di luar negeri? Contoh kasus beberapa waktu lalu, ada perwira kapal, alumni CAIP, yang karena masalah di atas kapal, lalu yang bersangkutan turun dari kapal tanpa melengkapi diri dengan dokumen yang sah, sehingga akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib di negara luar sana. Sekali lagi, konsep apa tindakan yang akan dilakukan oleh saudara selaku Ketua CAIP untuk melindungi atau memberikan perlindungan hukum pada anggota tersebut? Silakan. Yang pertama, mungkin kita akan kontak dengan ship management atau crew manning-nya. Lalu kita akan berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan, juga kepada kedutaan besar di negara yang bersangkutan. Perlindungan hukum, terus terang, kita CAIP tidak akan bisa memberi perlindungan hukum, kecuali meminta kepada pihak pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada alumni kita yang bermasalah di luar negeri. Seperti itu. Mungkin kita bisa berkoordinasi bersama dengan kawan-kawan di Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, lalu kita akan mendatangi kedutaan besar tertentu beserta orang-orang dari Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu hal konkret yang bisa kita lakukan di awal ya. Terima kasih. Terima kasih, Senior Eko. Izin kandidat berikutnya, Senior Dr. Muksin Mansur. Mohon izin, silakan. Ada D, E, F. D, E, F. Silakan. Eko. Oke. Yes. Siap, Eko. Sehat-sehat ya, Nur ya? Alhamdulillah. Sehat juga Siap. ya, Rio. Alhamdulillah, Nur. Ya, Oke, pertanyaan pertama untuk Senior Dr. Muksin. Oke. Jika saudara terpilih sebagai Ketua Umum CAIP nanti, apa yang akan Anda lakukan guna menjamin terciptanya kualitas SDM terbaik dalam suksesi organisasi berikutnya? Serta bagaimana langkah Anda untuk merangkul kandidat lain yang ada saat ini? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, silakan. Mohon maaf, bisa diulangi karena sempat blank spot. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Jika saudara terpilih sebagai Ketua Umum CAIP, apa yang akan dilakukan guna menjamin terciptanya kualitas SDM terbaik bagi suksesi organisasi CAIP ke depan? Dan apa yang akan dilakukan untuk merangkul kandidat lain dalam kepengurusan baru nanti? Silakan. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung. Organisasi CAIP itu pertama tidak lepas dari dunia akademis. Dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran itu merupakan dalam LED-nya laporan evaluasi diri daripada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang terkait dengan badan pendidikan atau dalam
dalam hal ini Kementerian Pendidikan ya, itu harus laporkan evaluasi diri, dan itu tidak lepas dari outcomes yang ada. Dan outcomes yang ada itu tentu adalah para perwira-perwira yang sudah berada secara profesional. Kedua, CIP harus menjadi laboratorium pemerintah. Dalam laboratorium pemerintah ini artinya CIP itu harus sebagai landasan sosiologis ketika pemerintah membuat suatu aturan-aturan yang terkait dengan maritim. Dan untuk itu, para senior junior yang kompeten terkait dengan bidang tersebut akan kami undang untuk membicarakan hal tersebut. Bagaimana kami mengundang dan mengetahui mereka yang kompeten dalam bidangnya? Tentu kami akan petakan siapa saja dari angkatan 1 sampai yang terakhir yang kompeten dalam bidang tersebut. Tentu akan kami buat nanti list dia bidangnya kompeten dalam hal apa. Yang ketiga, kami akan melakukan kerjasama dengan para asosiasi akademis terkait. Salah satunya yaitu Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia. Silakan bedah terkait dengan masalah hukum yang ada di maritim, baik terkait dengan masalah overmach atau daya tekan terhadap para pelaut Indonesia oleh para owner-owner yang ada di Indonesia, karena kita melihat dunia shipping Indonesia tidak berpihak kepada para perwira pelayaran Indonesia. Yang keempat, kami juga akan melakukan kerjasama dengan para stakeholder asosiasi yang terkait, dan untuk itu saya inginkan dalam kepemimpinan saya dari Sabang sampai Merauke seluruh stakeholder asosiasi terkait harus dikuasai oleh para alumni dari Akademi Pelayaran Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia. Dengan demikian, jalan politik hukum menuju senior kita, junior kita yang kompeten di Kementerian Perhubungan akan menjadi lebih terbuka karena usulan dari para stakeholder yang ada. Demikian, terima kasih. Suaranya nggak terdengar ya? Pak Satyo Oke, di-mute. siap. Om Satyo di-mute. Siap. Oke, pertanyaan kedua, menurut saudara, apa kelebihan dan kekurangan yang saat ini dilakukan oleh Indonesia dalam eksistensinya pada keanggotaan IMO, International Maritime Organization, dan apa yang akan dilakukan oleh saudara sebagai Ketua Umum CAIP bila terpilih nanti atas isu tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab ya, bahwa paradigma negara hebat di dunia itu tidak lagi negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, sumber daya alam yang hebat, yang banyak. Tetapi paradigma itu sudah bergeser kepada negara-negara yang memiliki teknologi dan knowledge yang bagus. Ambil contoh, Korea Selatan itu tidak kaya, tapi kenapa dia menjadi peserta anggota IMO di kelompok yang lebih tinggi daripada kita? Indonesia itu hanya dianugerahi oleh kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki lautan yang lebih luas. Kata kunci daripada maritim itu adalah empowering, pemberdayaan. Pertanyaannya, pemberdayaan itu melekat pada apa? Sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia tidak ditingkatkan, bagaimana dia dapat bersaing dengan dunia maritim internasional? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kandidat berikutnya, Senior Kamaruzaman Budianto, mohon izin ada 2 amplop D dan F. Bismillahirrahmanirrahim. Delta. Delta. Baik. Agak back sound ya. Oke, baik. Terima kasih. Delta ya. Saya buka Delta langsung. Baik, Senior Kamaruzaman. Pertanyaan 1 cukup quietly simple. Selalu pertanyaan 1 tuh jauh lebih simpel saya lihat. Jika saudara terpilih sebagai Ketua Umum CAIP nanti, apa konsep saudara terhadap program CAIP bagi peningkatan kualitas SDM dan lulusan program pasca sarjana atau S2 STIP? Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab. Tahun ya, mungkin
sebagian yang harus dimatikan kalau misalkan dalam satu ruangan ada yang terbuka juga komputernya. Halo? Silakan, Yor Kaset, silakan Yor. Siap. Dalam kesempatan ini untuk meningkatkan sumber daya manusia dari lulusan CAIP sendiri, yang jelas CAIP next kalau saya insya Allah ridho saya menjadi ketum, saya akan membantu berbuat kepada CAIP maupun Badan Diklat Perhubungan untuk meningkatkan kualitas lulusan AIP sendiri, STIP sendiri, dan berkoordinasi dengan instansi yang lain untuk meningkatkan dan mengakui lulusan-lulusan dari AIP baik itu di S1-nya maupun S2-nya, agar seluruh lulusan AIP bisa berbakti kepada bangsa dan negara dan mengangkat nama baik CAIP. Terima kasih. Terima kasih, Senior. Oke, pertanyaan kedua. Kita mengenal berbagai organisasi maritim dan support maritim seperti INSA, APBMI, GINSI, GAVEXI, dan lain-lain. Jika saudara terpilih sebagai Ketua Umum CAIP, bentuk kerjasama seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh CAIP kepada organisasi-organisasi tersebut, dan bagaimana cara Anda merealisasikannya? Terima kasih. Kebetulan saya dari Dinas Perhubungan DKI, dan waktu itu saat di Kanwil Perhubungan, sudah lama kami menjalankan kinerja dengan instansi yang tadi disebutkan. Yang jelas pada saat itu kerjasama kami adalah memanfaatkan alumni-alumni lain agar bisa masuk ke seluruh instansi dan bergabung kepada organisasi tersebut dan bermanfaat untuk kemajuan para alumni dan CAIP itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Senior Kamaruzaman Budianto, MAP. Selanjutnya kandidat terakhir Senior Captain Happy, mohon izin, tinggal satu Senior. Saya pilih A, nggak ada ya? Nggak ada, tinggal satu. Oke? Ya wes. Langsung saya baca. Oke. Baik. Sebagai pertanyaan pertama, quietly simple, selalu pertanyaan pertama sangat simpel. Sebagai Ketua Umum CAIP, jika terpilih kembali nanti, bentuk tindakan apa yang akan dilakukan, harus segera dilakukan oleh CAIP untuk meningkatkan eksistensi organisasi di mata publik dan anggota, serta bisa merangkul semua lapisan alumninya kembali? Oke, hal pertama sudah jelas saya ungkapkan tadi. Bahwa per tanggal 9 kita sudah tahu, semoga kita bisa sahkan tidak ada lagi uang iuran. Tuh. Kemudian yang lain, meningkatkan eksistensi di luar, bagaimanapun juga kita punya yang namanya kebutuhan hakiki bagi kita semua. Yaitu urusan bagian tengah. Ya, urusan perut. Nah, untuk itulah kita lanjutkan, saya lanjutkan, disupport sama teman-teman, berkolaborasi dengan CAIP Malaysia, kita perlebar kesempatan kerja ke sana, sehingga kita go internasional, menjadi pelaut di kapal-kapal Malaysia, dengan trading luar negeri, automatically tingkat knowledge kita insya Allah akan bertambah, dan itu akan menambah wawasan kita untuk kembali ke Indonesia, kembali berkiprah di Indonesia, langsung menjadi manajer, langsung menjadi direktur, langsung menjadi pimpinan-pimpinan utama di perusahaan maupun di instansi, atau menjadi wirausaha yang berkelas, berada di atas. Itu program yang akan dilanjutkan secara langsung. Begitu, Mas Satyo? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya. Di Indonesia saat ini masih sering terjadi kecelakaan pada transportasi laut kita. Ya. Baik di sisi transportasi laut juga pada industri kepelabuhanan. Ya. Apa yang menurut saudara dapat
dilakukan oleh CAIP guna menyikapi kondisi tersebut baik dari sisi praktisi maupun nilai akademisi. Berikan gambaran konkretnya. Oke, baik. Ini kayaknya pertanyaan sepertinya titipan dari Bapak Herman Pasuruan, Ketua Hinampa, Pak Presiden. Titipannya canggih. Jadi yang pertama kita mengacu kepada yang namanya kecelakaan itu ada mitigasi ya, ada mitigasi risiko. Pertama adalah kita menghindari. Ya, dalam hal ini adalah sosialisasi. Kita laksanakan sosialisasi perihal keamanan, keselamatan kerja ke beberapa tempat membawa nama CAIP. Langsung kita lakukan. Ya, very easy untuk kita langsung bekerja. Karena itu ada dalam program saya apabila saya dan pengurus tentunya apabila terpilih. Kemudian yang lain memberikan masukan secara langsung ke Kementerian Perhubungan, ke Bapak Menteri, dibantu oleh rekan-rekan kita semua, bahwa kita peduli dengan keselamatan, memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap apa yang ada. Kita punya expertise dalam hal ini, ada yang di Mahkamah Pelayaran ada yang presidennya Hinampa ada yang di kandidat DPR ada yang di Healthy Kapten Irwansyah, ada yang di operasional Mas Iko, kemudian ada yang di BUMN Bang Yosi. Jadi itulah yang akan kita satukan, kita kirim ini ke Kementerian Perhubungan langsung menghadap bersama rekan-rekan alumni semua. Demikian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Senior Kapten Happy M. Faisal. Seluruh senior, rekan dan junior, tentu tidak ada yang benar dan salah. Semua pertanyaan yang kami sampaikan kami buat secara fair, transparan, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan kembali, jawaban yang disampaikan akan memberikan penilaian buat siapapun yang akan melakukan pemilihan nanti untuk mengetahui apakah kandidat yang memang kita suka itu memiliki kualitas terbaik sebagaimana yang kita mau. Dan kembali semuanya memiliki kualitas terbaik, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang pasti kita berharap CAIP ke depan lebih maju. Dalam kesempatan ini, kami dari panitia juga steering komite mohon maaf bahwa kami tidak membuka pertanyaan langsung dari peserta. Untuk itu, kepada seluruh peserta, jika ingin memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk langsung melakukan kontak WhatsApp kepada calon yang dimaksud, sehingga bisa mendapatkan jawaban jauh lebih jelas, lebih tepat, dan bisa lebih meyakinkan untuk pilihannya. Selanjutnya, sebelum penutupan, kami berikan kesempatan kepada Senior Jerry Rinaldi dari Organizing Committee untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan MUBES tanggal 9 nanti. Kepada Senior Jerry Rinaldi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior, rekan sekalian, dan junior-junior. Dari organization committee yang kita lakukan pada tanggal 9, saya hanya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa kedatangan pada pagi hari jam 7, kita akan mulai pada pagi hari jam 7, setelah itu ada registrasi, akan diberikan itu sampai jam 8. Dan kami harapkan kedatangannya tepat waktu agar time schedule yang sudah ditentukan oleh OC tidak melebihi dari waktu yang ada. Dan nanti di saat pada pelaksanaan registrasi, kami harapkan kepada teman-teman semua untuk yang diwakil untuk segera membawa surat perwakilannya dan diklarifikasi kepada petugas-petugas yang ada nanti. Jangan sampai ada kekurangan-kekurangan dari dokumen yang dipersyaratkan agar proses registrasinya bisa lancar, berjalan dengan lancar. Dan juga harap semua senior maupun junior untuk sidang dari awal sampai akhir.
Karena kemajuan dari CAIP itu adalah dengan mengikuti sidang pertama sampai terakhir untuk menentukan ADART yang sesuai dengan keinginan pada alumni. Karena jangan sampai nanti setelah adanya perubahan-perubahan tersebut, nanti protesnya di belakang. Itu tidak baik. Untuk yang lainnya, jangan juga nanti di sidang pertama dan sidang selanjutnya itu dijalankan dengan sangat tertib, tidak ada membawa sesuatu hal yang saling menjatuhkan antara kandidat yang lainnya juga. Kami harapkan di tanggal 9 itu semua hadir mensukseskan MUBES ini. Karena di MUBES ini sangat menentukan bagaimana masa depan daripada CAIP sendiri. Apa yang harus teman-teman semua berikan. Adanya perubahan ADART itu sangat diharapkan untuk di CAIP yang jadi lebih baik. Untuk yang harapkan teman-teman dapat ikut serta untuk menginap di dormitori karena ada pesan dari Ketua STIP, mari kembali ke dormitori untuk mensukseskan juga tentunya MUBES ini. Karena dengan stay di dormitori mengingatkan masa-masa kita sewaktu di asrama dan akan memberikan sumbangsi juga terhadap MUBES ini. Kira itu yang bisa saya sampaikan untuk OC. Dari OC, untuk yang lain-lainnya nanti bisa. Halo. Baik. Terima kasih, Senior Jerry Rinaldi. Baik, sebelum ditutup, saya lihat di chat ini memang luar biasa, saling dukung-mendukung, semua ngelihat dengan penuh senyum gitu ya. Tapi saya pikir kita bisa tidur dan bermimpi yang nyenyak bahwa ada 6 kandidat terbaik putra CAIP. Saya membayangkan kalau 6-6-nya masuk dalam kepengurusan dan membangun CAIP jauh lebih besar lagi bersama-sama. Itu adalah impian saya. Tapi sebelum itu, mohon izin moderator, sebelum ditutup silakan moderator untuk mengarahkan prosesi penutupannya. Baik, terima kasih Pak Ketua Panitia. Saya selalu, bukan saya, we always have to respect our seniors. Ya, jadi not because they are always right, but they have more experience of being wrong. Jadi atas dasar itulah saya mohon izin kita semua mau mendengarkan, saya mau memberikan waktu nih. Kalau saya lihat di sini dari Ketua CAIP yang paling senior, yang paling tua adalah, kalau saya lihat, kalau nggak salah ya, adalah Kapten Joni Rolindrawan, Angkatan 17, Ketua CAIP tahun 2000 sampai tahun 2005. Mungkin senior izin memberikan saran, masukan, dan apa pandangannya terhadap apa yang kami lakukan dan apa ekspektasinya. Waktu dan tempat senior izin, senior. Terima kasih sudah terus memonitor kami. Silakan senior. Masih mute senior. Masih di mute, Senior Joni Rolindrawan masih mute. Masih mute, senior. Oke, kita sabar menunggu. Tetap masih mute, senior. Terakhir kali saya sama senior Joni Rolindrawan ini pergi ke rumah Kapten Kurdi dengan Kapten Hari Hilat bertiga. Oke, senior, silakan, senior. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa ini OC Waalaikumsalam. maupun EC menyiapkan untuk tanggal 9. Jadi kalau mengingat waktu tahun 2000 dulu menjadi ketua umum itu saling dorong gitu ya. Jadi tidak ada kompetisi. Jadi memang saya waktu itu menerima itu karena memang tidak ada yang mau gitu ya. Jadi berbeda dengan saat ini yang saya lihat itu peminatnya paling tidak sudah ada 6 orang yang tampil pada malam hari ini. Jadi ini menunjukkan bahwa organisasi ini memang akan lebih maju lagi. Yang harapan saya seperti itu. Namun demikian tentu masing-masing punya jago, punya tim, seperti juga saat ini yang sedang saya alami ada kompetisi begitu di politik sana. Jadi mudah-mudahan nanti para tim itu dengan kepala dingin walaupun mendukung salah satu jagoannya supaya terpilih. Jadi tetap kita kedepankan hal-hal yang positif. Tadi ada acungan jempol saya lihat dari Adinda Saiful kalau misalnya berenam ini kumpul menjadi satu tim di CAIP periode 2023 hingga 2027 gitu ya. Saya kira tidak panjang lebar. Selamat berkompetisi. Mudah-mudahan nanti kita berhasil merumuskan hal-hal yang berguna bagi anggota CAIP, bermanfaat bagi masyarakat maritim dan tentu secara umum untuk bangsa Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior, terima kasih banyak atas advice dan masukannya buat kita semua. Sesuatu yang memang kita sangat harapkan ya. Jadi fair play ya. Kalau teman-teman yang dari Medan bilang kita main keras ya, tapi tetap sportif ya. Artinya tetap sportivitas dijunjung tinggi. Tadi barusan setengah jam lalu saya di WA oleh seorang senior saya yang baru landing dari London dan bertanya bagaimana keadaan mubes kalian. Saya jawab ada sekitar 597 dan sekarang sudah join. Jadi ini kalau kita yang muda-muda merasa semangat mendukung CAIP, ada yang sudah umur 70 just landed from London langsung join. Saya izin buat teman-teman semua untuk mempersilahkan Bapak Budi Halim. Saya terbiasa memanggil beliau Bapak Budi Halim karena kami sama-sama di INSA, tidak boleh manggil senior. Kalau memang berkenan memiliki waktu, apa mau disampaikan pesan dan kesannya buat kami untuk kemajuan CAIP yang kita cintai semua ini. Pak Budi, if you are okay, tolong kasih masukan buat kami semua untuk CAIP. Terima kasih Pak Budi, kalau ada waktu silakan. Time is yours. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Nior. Malam nih. Kapten Jenal, bisa didengar suaranya? Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sekjen ya di CR. Perlu ada 2 kali pendapat. Pendapat dari Pak Joni udah bagus dan saya lihat juga apa yang sudah dilakukan sudah baik ya. Memang kalau kita lihat sekarang ini jawaban-jawaban dari calon ketua itu masih banyak yang masih boleh dikatakan pemula. Jadi masih belum keluar pengalaman-pengalamannya. Itu perlu orang-orang tua mungkin mendampingi beliau-beliau nanti kalau beliau itu terpilih sehingga beliau itu bisa bekerja lebih sempurna lagi. Ya, idealismenya sudah ada, saya lihat untuk jalan ke depannya. Nah, satu yang saya ingin sampaikan Pak Jainal, kalau memang diizinkan nanti, itu di ADART tolong masa jabatan itu 3 tahun terlampau pendek karena mereka baru nyusun, baru planning, baru mau melaksanakan tahun ketiga sudah habis masa waktunya. Jadi saya kira
ada baiknya ditambah menjadi 5 tahun, tapi dilakukan satu evaluasi setiap tahunnya dengan adanya rapat kerja dari kita ini anggota-anggotanya gitu loh, Pak Jenal. Saya kira itu aja pesan saya. Selamat menjalankan Mubes nanti. Saya ikut hadir ya rencananya dengan Pak Joni. Ya semuanya kita ini adik kakak berteman dan kita harapkan semua apapun kerasnya dalam pemilihan nanti, siapapun yang akan jadi, kita harus dukung sedemikian rupa demi kebaikan CIP. Saya akan siap untuk membantu dengan pemikiran-pemikiran sehingga jalannya organisasi CIP ke depan bisa lebih sempurna lagi. Selamat malam Pak Jainal, terima kasih banyak Pak Satio atas kerja baiknya. Ya, kita ketemu nanti di tanggal 9. Selamat malam. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam. Sehat-sehat buat kita semua. Jangan lupa istirahat, jet lag. Masukan untuk kita semua. Memang di AD ke depannya kami mengusulkan untuk dirubah masa jabatan menjadi 4 tahun. Berapa finalnya itu adalah floor yang menentukan. Kita ingat pemegang mandat tertinggi adalah peserta. Maka mohon aktiflah peserta untuk sama-sama menyusun masa depan CIP. Terakhir kali, sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan semua untuk bersedia. Di sini ada senior yang kita banggakan, Kapten Bobby Mamahit, yang selalu memperhatikan, mengawasi, mengingatkan, menjewer. Kadang-kadang kalau kita kurang tepat langkahnya, yang selalu sangat kita harapkan arahan-arahannya. Pak Bobby, kalau berkenan, mohon Pak Bobby sebagai mantan ketua CIP juga di periode 2010-2015 memberikan arahan dan pandangan untuk kami semua. Izin Pak Bobby, waktunya silakan. Terima kasih, suara saya terdengar ya. Loud and clear, loud and clear. Selamat malam semua yang saya cintai dan banggakan seluruh alumni. Kalau mendengar pemaparan ya semuanya sangat baik. Tidak ada yang kurang dan lebih, tentunya masing-masing sifat dari manusia. Jadi saya harapkan dalam acara tanggal 9 nanti akan terjadi suatu acara yang lebih kepada pesta alumni dalam rangka untuk memikirkan masa depan daripada Korps Alumni. Dan memang tadi sudah ada Pak Joni juga pengalaman ya. Saya sih cuma sedikit aja memberikan pesan bahwa memang waktu itu yang paling sulit untuk diatur sebagai seorang ketua nanti. Karena pasti kita semua memiliki kewajiban yang lain, baik di rumah, di pekerjaan, dimanapun, belum lagi memang lokasi dari rumah mungkin ke sekretariat. Dan kemarin syukur alhamdulillah Kapten Happy bisa memindahkan sampai ke Priok. Ya paling tidak yang menguntungkan orang Pelindo yang dekat-dekat dengan kan di belakang kantor Pelindo. Tetapi paling tidak memang hambatan yang paling utama adalah waktu. Karena waktu itu ya kita semua sudah, ini junior sama senior cuma beda umur aja sih. Kalau lihat tampang-tampangnya semua sudah senior semua ini. Artinya walaupun yang muda pasti punya kelebihan ya. Yang senior juga tadi kalau Pak Budi Halim bilang memang banyak kelebihan, tapi mungkin kelebihannya sudah agak kadaluarsa, tetapi bukan berarti tidak update ya. Paling tidak lebih dulu lahir kan pasti lebih dulu mendengar, lebih dulu belajar, dan lebih dulu memahami. Jadi soal lebih dulu itu ya memang itu sifat manusia. Paling tidak antara senior dan junior itu ada sinergi, saling pengertian, saling menghargai. Tua dan muda itu hanya karena nasib saja, bukan pilihan. Sehingga diharapkan seluruh alumni menjadi satu, menjadi yang terutama adalah korps dari sekolah kita yang kita cintai. Jadi kembali lagi, satu hal yang paling penting adalah hanya masalah waktu. Bagaimana kita harus bisa membagi waktu untuk lebih memperhatikan korps alumni. Masa kerja memang cukup juga singkat. Kalau 3 tahun Kapten Happy itu sudah tinggal hanya 3 tahun, dipotong lagi pandemik, jadi sangat singkat. Tetapi itu memang bukan satu pilihan juga ya Kapten Happy, karena kita pun tidak berharap adanya pandemik. Kembali lagi saya berharap bahwa semua itu akan menjadi baur satu pada saat acara tanggal 9 nanti. Terima kasih untuk
panitia yang telah berbuat luar biasa sehingga persiapannya sudah cukup baik dan saya harapkan nanti kita bisa bertemu di tanggal 9. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Bobi, terima kasih atas arahannya. Oke, tanpa bermaksud tidak memberi waktu kepada semuanya, memang tidak bisa juga. Saya juga di sini melihat banyak sekali senior-senior yang kita hormati. Baru saya tadi scroll, rupanya ada Pak Bay Hasani, ada dosen kita semua, Pak Rusman Hussein, ada senior Awi Imam juga ya. Tapi kita sangat apresiasi sekali. Sudah artinya sudah kesibukan dan juga waktu-waktu yang sangat padat. Kembali saya berikan kepada pimpinan rapat, ketua panitia kita, Mas Satya Utomo, untuk menutup acara ini. Lebih kurangnya nanti akan disampaikan oleh Mas Satyo. Apresiasi tinggi-tingginya untuk para caketung, untuk kita semua, untuk CIP ke depannya. Jadi ingat, ini hanya sebuah kompetisi yang harus kita junjung baik-baik. Di end of it, kita tetap bersaudara, kita tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu CIP. Om Satyo, silakan. Baik, terima kasih Senior Jenal Hasibuan. Mohon izin kepada Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Segala hormat kami kepada semua senior, kepada semua rekan dan juga junior, dan khususnya para kandidat dan tim sukses yang sangat meriah sekali mendukung acara ini. Kami percaya tidak ada gading yang tak retak, sebagaimana tidak ada laut tanpa gelombang. Untuk itu, kami selaku panitia kegiatan kampanye bersama ini, izinkan saya Satya Utomo mengutip satu kata-kata penting di Wisraba: tidak ada anak buah yang jelek, yang ada pimpinan yang jelek. Maka jika ada kekurangan dalam kegiatan kali ini, sepenuhnya itu adalah tanggung jawab saya selaku pribadi, ketua panitia. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa nanti tanggal 9 di Wisraba STP Jakarta. Salam hormat, selamat beristirahat semua senior, rekan, dan junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin foto dulu, open kamera. Untuk dokumentasi. Om Efri, take the best picture of every one of us. Silakan. Senyum terbaik. Semua kita ini handsome united. Ini ada 6 halaman ya, saya satu-satu ya, karena banyak. On camera, please. Ada tetangga saya itu. Oh iya dong. Gimana kok? Oh, mantap kok. Mantap. Sama-sama nih, mantap. Senior Budi Alim, salam untuk Dato Hak. 1, 2, 3. Iya, kemarin makan malam dengan Dato Hak. Om Muksin ada 3 murid di belakangnya. Halaman 3, 1, 2, 3. Yang ketiga buka kamera dong. Halaman keempat, 1, 2, 3. Karena kita nggak tahu ada di slide keberapa, nyengir aja terus sampai bubar. Ini 5 terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai foto-fotonya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Have a good day. Salam hormat.